Halo sobat, apa kabar? Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat bersejarah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan kesuksesan serta rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini saya berada di area lokasi Monumen Penghormatan Bhagawanta Bari yang dikenal dengan patung Harinjing. Lokasinya mudah dijumpai di tengah pertigaan Dusun Pluncing, Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Monumen ini dibangun untuk menghormati jasa Bhagawanta Bari, seorang pendeta Hindu yang berjasa besar dalam pembangunan irigasi di wilayah tersebut pada abad ke-9. Bhagawanta Bari dikenal karena keberhasilannya membendung aliran Sungai Konto untuk dialihkan ke Sungai Sarinjing yang kemudian menjadi Waduk Siman. Proyek besar ini bertujuan untuk mengairi lahan pertanian di lembah utara Gunung Kelut yang kini dikenal sebagai Kabupaten Kediri. Atas jasanya, Bhagawanta Bari dianugerahi tanah perdikan yang bebas pajak yang tercatat dalam prasasti Harinjing pada 25 Maret 804 Masehi. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Kediri. Monumen Bhagawanta Bari yang paling dikenal adalah patung Harinjing yang terkenal di pertigaan Dusun Pluncing, Desa Siman. Patung ini menggambarkan sosok Bhagawanta Bari yang diresmikan pada tahun 1985 oleh Bupati Kediri. Di bagian kaki monumen terdapat relief berbentuk segi lima yang menggambarkan prosesi penganugerahan tanah sima dan kemakmuran pertanian zaman dahulu. Pada bagian tubuh monumen terdapat plakat bertujuk Piagam Penghargaan dan Penghormatan yang menjelaskan ulasan prasasti Harinjing dan menandakan lokasi tempat pembangunan Dawan Sarinjing. Waduk Siman yang merupakan hasil dari proyek Bhagawanta Bari kini berfungsi sebagai sumber irigasi pertanian dan juga sebagai objek wisata. Selain itu, waduk ini juga digunakan untuk upacara melasti oleh umat Hindu di Kabupaten Kediri sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa Bhagawanta Bari. Monumen Bhagawanta Bari menjadi simbol penting dalam sejarah Kabupaten Kediri, mengingatkan kita akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Monumen penghormatan Bhagawanta Bari di Siman Kediri memiliki hubungan erat dengan masyarakat setempat, baik dari segi sejarah budaya maupun identitas lokal. Masyarakat Siman dan Kediri secara umum memandang Bhagawanta Bari sebagai tokoh penting dalam sejarah daerah mereka. Ia adalah tokoh yang berjasa dalam pembangunan sistem irigasi dengan membelokkan Sungai Konto ke Sungai Sarinjing pada abad ke-9 yang kemudian memungkinkan pertanian perkembangan pesat. Hal ini membentuk dasar kehidupan agraris masyarakat hingga saat ini. Prasasti Harinjing yang mencatat jasa Bhagawanta Bari menjadi dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Kediri pada 25 Maret 804 Masehi. Ini menunjukkan bahwa jasa beliau tidak hanya diakui secara lokal, tapi juga secara resmi oleh pemerintah kabupaten. Monumen ini sering dijadikan lokasi edukatif baik oleh warga sekitar maupun pelajar untuk belajar tentang sejarah lokal. Keberadaan relief dan plakat di monumen memberikan informasi visual tentang perjuangan dan jasa tokoh ini. Waduk Siman hasil karya irigasi Bhagawanta Bari hingga kini digunakan sebagai lokasi upacara melasti untuk umat Hindu di Kediri. Ini menunjukkan keberlanjutan fungsi spiritual dan sosial dari warisan sejarah tersebut. Monumen ini menjadi kebanggaan masyarakat setempat karena mengabadikan tokoh yang mewakili kearifan lokal dan kemampuan teknis masyarakat masa lalu. Selain itu, ia menjadi bagian dari potensi pariwisata desa, terutama dalam ekspedisi sejarah atau wisata edukatif. Hubungan sejarah monumen penghormatan Bhagawanta Bari di Siman Kediri dengan generasi muda sangat penting, terutama dalam membentuk identitas, nilai-nilai dan kesadaran sejarah, penanaman nilai kepahlawan dan kearifan lokal. Generasi muda dapat belajar dari kisah Bhagawanta Bari tentang pengabdian tanpa pamrih demi kesejahteraan masyarakat,
kecerdasan teknis di dalam membangun sistem irigasi atau teknologi lokal masa lalu, kepedulian terhadap lingkungan dan pertanian. Hal ini dapat membentuk karakter yang menghargai usaha dan kontribusi nyata untuk masyarakat. Penguatan identitas daerah melalui monumen ini, generasi muda Kediri dapat memahami asal-usul daerah mereka, peran leluhur mereka dalam sejarah nasional. Alasan dibalik hari jadi Kabupaten Kediri 25 Maret 804 Masehi yang bersumber dari prasasti Harinjing. Ini memperkuat rasa bangga dan memiliki terhadap daerah asal. Sarana edukasi secara lokal, monumen ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran secara kontekstual bagi siswa, tempat kunjungan edukatif untuk memahami prasasti irigasi kuno dan kisah lokal. Dengan pendekatan yang menarik ini bisa menumbuhkan minat generasi muda pada sejarah lokal yang seringkali terlupakan. Inspirasi inovasi lokal, kisah Bhagawan Tabari adalah contoh inovasi lokal berbasis kebutuhan masyarakat. Generasi muda bisa menjadikannya inspirasi untuk berinovasi dalam bidang pertanian, lingkungan, atau teknologi tempat guna. Melihat sejarah bukan hanya sebagai masa lalu, tapi fondasi untuk masa depan. Revitalisasi budaya dan wisata melibatkan generasi muda dalam pengelolaan monumen sebagai situs budaya, pengembangan wisata edukatif berbasis sejarah dan alam di Waduk Siman, kegiatan kreatif seperti lomba cerita sejarah, vlog budaya, atau pameran seni yang terinspirasi dari kisah Bhagawan Tabari. Jika dimanfaatkan dengan baik, monumen ini bisa menjadi jembatan antara sejarah dan masa depan, bukan sekedar tugu yang dilupakan. Hubungan sejarah monumen penghormatan Bhagawan Tabari di Siman, Kediri dengan sejarah bangsa Indonesia bersifat penting dan strategis karena mengaitkan sejarah lokal dengan dinamika besar peradaban Nusantara pada masa klasik. Bagian dari peradaban Mataram kuno Hindu-Buddha, Bhagawan Tabari adalah tokoh spiritual dan teknokrat yang hidup pada masa kerajaan Mataram kuno sekitar abad ke-9 Masehi. Pembangunan sistem irigasi Sudetan Kalikonto ke Sarinjing mencerminkan kemajuan teknologi dan manajemen sumber daya air pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, mirip dengan proyek irigasi di Bali atau Candi Tikus di Trowulan. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki tradisi rekayasa sipil dan tata kelola air yang maju sejak zaman kuno. Prasasti Harinjing yang menjadi dasar pembangunan monumen ini merupakan dokumen sejarah tertulis dari abad ke-9. Prasasti ini adalah bagian dari Arsip Nasional Sejarah Nusantara, menunjukkan sistem hukum pajak dan pengakuan tanah sima atau bebas pajak yang juga ditemukan di banyak wilayah lain seperti Jawa Tengah dan Bali. Ini merupakan kontribusi pada pemahaman tentang struktural sosial, politik, dan ekonomi bangsa Indonesia masa lampau. Cerminan kearifan lokal dalam bangsa agraris. Sejak dahulu masyarakat Indonesia tergantung pada pertanian usaha. Bhagawan Tabari dalam irigasi menjadi contoh nyata bagaimana leluhur bangsa mengelola alam untuk kemakmuran bersama. Sistem pertanian ini mencerminkan semangat gotong royong dan keberlanjutan, dua nilai inti dalam budaya bangsa. Bukti warisan budaya dan identitas nasional. Monumen ini adalah wujud penghargaan terhadap tokoh lokal yang berjasa, yang selaras dengan semangat bangsa Indonesia dalam menghargai pahlawan dan leluhur. Inspirasi dalam pembangunan bangsa. Kisah ini menjadi peringatan bahwa pembangunan dan kesejahteraan bisa dicapai melalui ilmu, kerja keras, dan kepemimpinan spiritual. Bagi bangsa yang terus membangun dari desa, kisah seperti ini adalah teladan historis. Singkatnya, monumen Bhagawan Tabari tidak hanya memperkuat sejarah lokal Kediri, tapi juga menegaskan bahwa sejarah Indonesia adalah mozaik kontribusi lokal dari seluruh penjuru Nusantara. Hubungan sejarah monumen penghormatan Bhagawan Tabari di Siman, Kediri dengan pariwisata cukup signifikan karena monumen ini menyimpan potensi sebagai destinasi wisata sejarah, edukasi, dan budaya. Destinasi wisata secara lokal, monumen Bhagawan Tabari terutama patung Harinjing dan relief-reliefnya menjadi daya tarik bagi wisatawan yang tertarik dengan sejarah dan budaya lokal.
Monumen ini memberikan narasi visual tentang peran tokoh lokal dalam pembangunan dan irigasi pada abad ke-9 yang jarang ditemukan di tempat lain. Pengembangan wisata edukasi. Monumen ini dapat dikembangkan sebagai bagian dari paket wisata edukasi khusus untuk pelajar dan mahasiswa yang ingin belajar tentang prasasti sistem irigasi kuno serta sejarah Hindu di Jawa Timur. Dengan bimbingan lokal, wisatawan bisa mendapatkan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna, bukan hanya sekedar melihat bangunan. Terintegrasi dengan Waduk Siman. Waduk Siman yang merupakan hasil dari proyek Bhagawanta Bari berfungsi sebagai objek wisata alam dan religi. Kombinasi antara wisata alam waduk, wisata spiritual upacara melesti, dan wisata secara monumen yang menciptakan potensi integrasi pariwisata. Waduk Siman yang telah saya bahas kemarin. Peluang ekonomi kreatif dan UMKM. Aktivitas pariwisata di sekitar monumen dapat mendorong tumbuhnya usaha kuliner lokal, kerajinan tangan bertema sejarah, tur pemandu lokal, guide, serta event budaya atau festival lokal yang melibatkan cerita Bhagawanta Bari. Revitalisasi dan promosi warisan budaya. Jika dikelola dengan baik, monumen ini dapat dijadikan simbol promosi budaya Kediri. Pemerintah daerah dan komunitas pariwisata bisa menjadikan monumen sebagai ikon wisata sejarah daerah. Menggelar kegiatan tahunan seperti Napak Tilas, Prasasti Harinjing, atau festival irigasi tradisional yang berpusat di Siman. Sejarawan, arkeolog, hingga komunitas penggemar sejarah bisa diarahkan untuk mengunjungi lokasi ini sebagai bagian dari wisata tematik sejarah Hindu-Buddha di Jawa Timur bersama situs lain seperti Candi Tegowangi, Candi Surowono, dan Candi Penataran. Monumen Bhagawanta Bari memiliki nilai tambah yang kuat untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata. Ini bisa menjadi titik temu antara edukasi ekonomi lokal, budaya, dan pelestarian sejarah jika dikelola secara terpadu. Itu informasi tentang monumen penghormatan Bhagawanta Bari yang ada di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Semoga informasi tersebut menambah wawasan dan edukasi sobat semua dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Selamat beraktivitas, semoga sobat semua sehat dan sukses selalu.